Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali bersama saya di Johnny George Ginting Channel. Hari ini kita berbicara tentang satu topik untuk melanjutkan katekumen kita, kelas katekumen kita. Adapun topik yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang 4 tokoh besar yang perlu kita ketahui dalam Perjanjian Lama. 4 tokoh yang perlu kita ketahui dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu yang pertama adalah Abraham yang disebut dengan bapa orang beriman. Yang kedua adalah Musa sebagai pembebas umat Israel. Kemudian yang ketiga adalah Daud sebagai raja terpilih. Dan keempat adalah Yesaya, seorang nabi kehadiran Allah. 4 tokoh besar atau 4 nama itu akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama kita bahas adalah Abraham. Abraham adalah kepala suku gembala. Dia adalah bapa orang beriman. Hidupnya sekitar abad 19 sebelum Masehi. Kepada Abraham Allah berfirman, "Pergilah dan tinggalkanlah negeri dan sanak saudaramu ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu." Abraham mengikuti perintah Allah itu. Dia kemudian menetap di tanah Kanaan. Dia sudah lanjut usia pada waktu itu dan dia mempunyai seorang istri bernama Sarah. Abraham dalam perjalanannya ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah, kemudian dia percaya bahwa akan mendapatkan janji yang sudah dinubuatkan oleh Allah sendiri. Adapun janji yang dinubuatkan kepada Abraham dari Allah yaitu yang pertama tanah perjanjian. Kemudian yang kedua adalah keturunan dan yang ketiga adalah berkat dan menjadi berkat. Yang pertama sudah dia dapatkan yaitu tanah Kanaan yang kita sebut dengan tanah perjanjian. Kemudian yang kedua, keturunan. Dia mendapatkan keturunan dari istrinya Sarah yang keduanya tidak lagi muda. Mereka sudah lanjut usia. Tetapi Abraham percaya bahwa Allah akan memberikan dia keturunan dan Sarah mengandung anak dari Abraham dan mereka beri nama Ishak. Dan mereka juga menjadi berkat. Abraham menjadi berkat karena dia tetap membimbing, memimpin bangsa Israel pada zaman itu. Dalam perjalanannya, iman Abraham juga diuji. Dia mengetahui bahwa Allah menginginkan anak sematawayang yang dia dapat dari Allah yaitu Ishak harus dipersembahkan kepadanya. Maka dia berencana hendak menyembelih Ishak anaknya untuk dipersembahkan kepadanya. Tetapi itu hanya ujian dari Allah. Dan iman Abraham sangat teruji karena Allah sendiri tidak menginginkan kurban manusia. Setelah sekian lama, Abraham dan anaknya Ishak dan segala keturunannya tinggal di Kanaan yang lebih kurang 1 abad lamanya. Masa paceklik pun datang dan akhirnya mereka mengungsi ke Mesir. Di Mesir muncullah tokoh kedua yang kita sebutkan tadi yaitu Musa, pembebas umat Israel. Di Mesir, Raja Firaun memerintah dan dia sangat tidak setuju dengan kehadiran bangsa Israel di negerinya yang semakin lama semakin banyak dan beranak pinak. Akhirnya Raja Firaun hendak membuat bangsa Israel atau orang-orang Israel itu menjadi budak. Kemudian kepada Musa yang adalah seorang pemuda, Allah berfirman supaya membebaskan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Kepada Musa sendiri Allah berfirman bahwa dia adalah Yahweh, aku adalah aku yang ada. Bersama Musa, umat Israel akhirnya keluar dari Mesir menyeberangi Laut Merah. Musa kemudian membawa pertama kali bangsa Israel ke Gunung Sinai. Di Gunung Sinailah bangsa Israel dibuatkan menjadi bangsa terpilih karena
di Gunung Sinai eh, ada perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Sebelum-sebelumnya Allah hanya membuat perjanjian dengan orang pilihannya, salah satunya adalah Abraham. Tetapi di Gunung Sinai Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel sehingga mereka dibuatkan menjadi bangsa terpilih. Adapun perjanjian yang mereka buat bersama Allah atau Yahweh adalah yang pertama, mereka harus percaya dan mengakui Allah sebagai Yahweh, sebagai Tuhan satu-satunya, setia kepadanya dan percaya kepadanya dengan melakukan 10 perintah Allah yang mereka dapatkan di Gunung Sinai, yang mereka terima di Gunung Sinai. Dan Allah akan berjanji akan memberkati bangsa mereka, keturunan mereka. Itulah perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Kemudian, orang yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah Daud, raja terpilih. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir tadi, kemudian ke Gunung Sinai dan kembali ke Kanaan, mereka menginginkan satu raja untuk memimpin mereka. Sebelumnya, mereka tidak menghiraukan itu karena bagi mereka sebelumnya raja mereka hanyalah Yahweh. Tetapi melalui Nabi Samuel, mereka meminta supaya Allah mengirimkan mereka raja. Akhirnya bangsa Israel menjadi kerajaan. Dari situlah bangsa Israel menjadi satu kerajaan. Ada banyak raja yang memerintah bangsa Israel, tetapi raja yang mereka sangat ingat adalah Raja Daud. Raja Daud sebenarnya adalah seorang pemuda dari rakyat kecil, dari gembala, yang termasyhur karena kelihayannya, kepintarannya, dan kesatriannya, karena sudah mengalahkan Goliat, raja orang Filistin. Waktu Daud mengalahkan Goliat yang adalah panglima bangsa Filistin itu, dia mempunyai raja yang disebut Raja Saul. Raja Saul ini mempunyai anak bernama Jonathan. Karena Daud yang hanya sebagai anak gembala dan panglima perang termasyhur, akhirnya Raja Saul cemburu dan tidak setuju dengan kemasyhuran yang diterima oleh Daud yang hanya sebagai panglima. Akhirnya dia berencana hendak membunuh Daud yang adalah panglima dan mengirim dia ke panglima perang supaya terbunuh. Tetapi karena kelihayannya Daud sebagai panglima yang pintar dan berani hingga tidak pernah celaka dalam bahaya perang dan selalu selamat. Walaupun Raja Saul tetap ingin membahayakannya, dia tetap setia kepada Raja Saul. Dalam satu medan perang, akhirnya Raja Saul dan anaknya Jonathan meninggal. Posisi kerajaan diambil alih oleh Daud. Daud akhirnya memerintah kerajaan Israel. Dan dari kerajaannya itu, dia dikenal sebagai raja yang masyhur, raja yang saleh, raja yang mengayomi rakyatnya. Dia dikenal sebagai raja yang baik. Walaupun demikian, dia tidak lepas dari dosa. Dia pernah berbuat serong atau selingkuh dengan seorang perempuan yang sudah bersuami dan membunuh suami dari perempuan itu. Dari keturunan dari seorang perempuan itu, dia akhirnya mempunyai anak. Namun walaupun demikian, bangsa Israel tetap mengakui dia sebagai panglima yang gagah berani dan selalu jujur dan mengakui kesalahannya dan dosanya kepada rakyatnya. Hal itulah yang membuat bangsa Israel tetap memuja dan memuji dia. Dia juga tetap mengakui bahwa dia berasal dari rakyat kecil. Kemudian, tokoh yang keempat adalah Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi kehadiran Allah. Setelah Raja Daud dan kemudian Salomo, semua janji Yahweh kepada Abraham dulunya dan kepada bangsa Israel sudah terpenuhi. Namun ada kemunduran di kalangan bangsa Israel. Kemunduran itu akhirnya diakhiri dengan puncak kehancuran bangsa Israel. Dari kehancuran itu muncullah Nabi Yesaya yang menubuatkan kepada sisa-sisa penduduk bangsa Israel agar tetap percaya kepada Allah sebagai keselamatan satu-satunya.
Dia menegaskan dan menekankan pentingnya iman kepercayaan kepada Allah, dan dia mengajak bangsa Israel supaya percaya kepada Yahweh sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Setelah kembali dari pembuangan, sisa umat Israel yang kecil tadi akhirnya disebut sebagai orang Yahudi, kemudian membangun kembali kerajaan yang disebut dengan Yerusalem. Dalam nyanyian-nyanyian Yesaya, dia sangat menegaskan kepada bangsa Israel yang sudah tinggal kecil tadi, yang tinggal sedikit tadi, supaya menanti kehadiran penyelamat, yaitu Mesias, yang kemudian kita kenal di Perjanjian Baru, dialah Yesus. Dengan nyanyian-nyanyian Yesaya, akhirnya orang Israel tetap selamat dan percaya kepada janji Allah dan menunggu kedatangan Mesias yang kita sebut di Perjanjian Baru, yaitu Yesus. Itulah 4 tokoh yang perlu kita ingat dalam Perjanjian Lama. Teman-teman harap mengerti dan memahaminya. Yang pertama tadi Abraham, bapak orang beriman. Kemudian yang kedua adalah yang kedua adalah Musa, pembebas umat Israel, dan yang ketiga adalah Daud, raja terpilih, dan yang keempat adalah Yesaya, nabi kehadiran Allah. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.